Teman, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat desain gantungan kunci menggunakan aplikasi software SolidWorks dan di print oleh 3D Print, dan bagaimana cara mengeting untuk software 3D Print tersebut untuk mengeprint 3D print supaya lebih bagus hasilnya. Oke. Yang pertama, untuk desain sendiri saya menggunakan aplikasi SolidWorks 2021. Untuk teman-teman mungkin ada aplikasi lain atau mungkin teman-teman ada desain referensi dari web lain, misal kayak GrabCAD dan atau lain-lain. Ini saya berikan tutorial bagaimana membuatnya menggunakan SolidWorks. Yang pertama, kita bisa Ctrl N, kemudian kita pilih part, oke. Kemudian kita bisa sketchnya front plane, kemudian kita bisa center rectangle, kita bebas bikin seberapa, terus kita start dimensionnya mungkin 100, yang panjangnya mungkin ada 40. Nah, kemudian kita kasih bolongan di sini. Kita ini dulu, ya boleh deh, kasih bolongan di sini. Untuk diameternya mungkin ada di 10, 10, 10. Terus dimension dari ini ke sini mungkin jaraknya itu 7, 2 cm ya teman-teman. Ini ke sini mungkin juga 7. Terus kita extrude dengan tebal-tebal sesuai 1 cm, kita bikin 4 aja. Kemudian kita sketch bagian sini, kita bikin teks, kita tulis kelompok 5, kelompok 5. Kemudian use dokumen fontnya kita matiin, kita pilih font. Ini font terserah ya teman-teman. Mungkin aku bisa pilih yang apa yang ada aja, kayak mungkin apa ya, eh, oh mungkin ini aja. Terus ukuran fontnya berapa? Eh, Mungkin 65, kok 65, 6,5, 6,5. Nah, terus kita centang, kita geser ini teman-teman bisa ke sini. Nah, kalau ini bisa diubah-ubah sih, terus kita langsung fitur aja extrude. Kita bisa extrude ke atas, ketebalannya kita bisa bikin 2. Kita centang. Nah, terus kita save. Nah, di sini yang beda teman-teman. Kita save, kita contoh satu. Ini save as type-nya kita bikin STL. Karena untuk aplikasi software 3D print yang saya gunakan adalah Flash Print. Mungkin teman-teman bisa gunakan aplikasi software lainnya kayak Ultimate Curve mungkin yang lebih lengkap, atau yang lainnya tergantung 3D print yang dipunya teman-teman. Supaya lebih gampang, saya pakai STL formatnya. Kita save. Kita yes. Nah, sekarang kita buka Flash Print. Kita load. Kita load. Kita pilih contoh satu. Nah, ini scale bisa diubah lagi sih teman-teman. Untuk scale-nya aku masih samaan kayak tadi nih. Ini kan ukuran yang tadi nih. Terus kita move aja mungkin ke tengah. Kita surface to platform biar dia nempel, move. Nah, terus nih, ini teman-teman yang harus dilihat. Kita pilih print. Nah, ini di kita setting ya teman-teman. Untuk settingannya sendiri teman-teman bisa lihat settingan dasar dari foto yang sudah saya siapin ya teman-teman. Ini ada layar. Untuk layar headnya kita bikin tengah-tengah, visual layer head kita bikin 0,20. Kemudian di sini ada top layer sama bottom layer minimal 3 serta cells minimal 2. Untuk itu sendiri ada di sini. Perimeter cell pun ada 2. Kemudian untuk infill top solid layer 3. Terus kemudian oh ya, yang penting ini profilnya itu kita bisa pilih mesin yang kita gunain. Karena saya pakainya flash print, itu mereknya jenisnya ada Creator Pro, PLA atau NIS.
apa apa sih bahannya tuh, ada PLA atau ABS, saya pilih PLA. Kemudian live extrudernya berat, eh, panasnya itu saya bikin di 210. Nih temperaturnya ada 210. Kemudian platform tuh ada bed, kita bikin 40. Kemudian apalagi nih, eh kita, oh iya, terus in perimeter udah, mode mode exterior speed, infill. Nih fill density-nya kita bisa, density itu kerapatan. Jadi kita mau bikin seberapa rapat dari 3D print tersebut ya teman-teman. Nah, untuk ini saya bikin 20%. Kemudian udah sih, kayaknya itu aja sih teman-teman. Terus support. Nah, ini support tuh kita mau bikin support apa enggak? Jadi support tuh kayak penyambung supaya, kayak misal nih ada hanging, overhang itu kayak di atas gitu teman-teman, itu harus pakai sambungan itu namanya support. Nanti habis setelah di print baru supportnya bisa kita lepas. Terus extrudernya kita mau pilih left apa right. Terus ini ada rough. Sebenarnya itu ada tiga, ada rough, brim, sama skirt. Untuk perbedaannya kayak gini ya teman-teman. Nah, kemudian kita rough mau, kalau bendanya kan kayak gini, nggak butuh rough, nggak butuh brim, nggak butuh skirt. Kita bisa matiin no no no. Kemudian addition. Untuk pre-extrusion sendiri itu kayak apa, eh, filamen yang dari 3D print itu, yang sebelumnya itu dikeluarin terlebih dahulu di pinggir-pinggirnya. Nah, ini saya mau pakai, mau enggak sih, kayaknya kita bikin yes aja ya teman-teman, boleh deh. Kita bikin yes, kemudian wallnya no, brim no, coolingnya kita bikin standar aja, advance kita bridge, karena ini nggak ada yang overhang, kita bikin no, order, udah kita restore ke default, terus save configuration, kita pilih oke. Nah, kita bisa, ini nanti filenya ada GX, kita save. Nah, terus di sini ada slicingnya. Ini tuh kayak seberapa lama dari bahan yang desain kita udah bikin itu di print. Di sini tertulis kayak estimasi untuk ngeprintnya ada di 1 jam 9 menit, dan material yang digunakan ada 5,41 meter. Terus dari tadi print filenya kita, GX-nya kita bisa masukkan ke SD card, lalu kita masukkan ke mesin 3D print tersebut. Untuk saat untuk Nah, selanjutnya kita bisa mencari desain-desain 3D print dari internet, untuk bisa kita print atau kita jadikan contoh. Itu kita bisa menggunakan website GrabCAD Community, kemudian kita bisa gunakan Thingiverse. Kita ketik aja 3D print, nanti tuh keluarnya banyak ya teman-teman. Ini contohnya tadi saya udah nyari Minecraft. Yang pertama, untuk desain kayak gini tuh sebenarnya gampang ya untuk di print, karena desainnya itu tinggal ditempelin ke surface-nya, ke bednya dari 3D print, dan printnya itu nggak terlalu susah ya teman-teman. Mungkin untuk yang ini, desain ini tinggal kalian mainin di antara temperatur atau suhunya, karena biasanya jika temperaturnya kepanasan atau kurang itu, jadi ada banyak sisik-sisiknya gitu loh teman-teman, jadi nggak rata atau nggak bisa jelek kemana-mana, bisa melubir-lubir, apalagi kan ini kecil ya teman-teman. Nah, selanjutnya, oh ya, untuk ini sendiri tidak butuh skirt, rough brim dan support ya teman-teman, karena udah nempel ke surface dan nggak butuh ada yang overhang dan lain-lain. Nah, untuk yang ini mungkin ini perlu support ya teman-teman, karena ini kan sambungannya kan kecil sekali nih. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Nih, ini kan ada sambungannya nih. Ini mungkin butuh support. Kemudian, dan ini pun itu juga harus diperhatiin antara temperatur dan density-nya. Nah, karena ini kan tumpuan nih. Ini bisa digeser-geser. Ini tuh kalau ketipisan bisa gampang retak ya teman-teman. Ini juga butuh support di bagian sini. Mungkin yang ini segini aja sih, nggak perlu skirt benar-benar lain sih. Nah, yang ini sih untuk bikinnya tuh jadi kayaknya nggak kayak gini teman-teman. Kan nggak mungkin ya kita 3D print langsung bikin kayak gini. Bisa sih, cuma jadinya kaku, nggak bisa digerakin, terus lama lah. Nah, gimana sih caranya kita print per bagian? Print per bagian tuh juga bisa ya teman-teman. Jadi kita ntar kayak nyatuin lagi jadi ragu gitu loh teman-teman. Nah, untuk desainnya tuh ada kayak gini. Kita bisa satu ini.
Untuk kayak gini tuh karena ini bisa-bisa perbagian kayak si Minecraft tadi ini tuh jadi nggak perlu, jadi lebih gampang gitu ngeprintnya dan lebih cepat karena dia tuh nggak butuh support, nggak butuh lain-lain. Jadi kita harus tinggal mastiin temperaturnya yang sesuai, bahannya yang sesuai, terus kita uh, density-nya sesuai, mungkin itu aja sih. Terus kita tinggal rakitnya aja yang perlu hati-hati supaya tidak patah. Ini juga sama kayak tadi yang fosil, yang ikan. Karena ini kan ada sambung-sambungan, kita harus perhatiin banget sambungan-sambungan itu supaya masih bisa bergerak dan density-nya tuh cukup untuk kita gerak-gerakin supaya tidak mudah patah. Terus, nah ini contoh, mungkin ini contoh dari kita bisa lihat ini kan print-printnya kemana-mana ya teman-teman. Untuk desainnya sendiri tuh bukan salah, cuma kurang bagus untuk desainnya kayak gini karena ini jika di print pakai 3D print ya kayak gini ya sih ya teman-teman. Ini tuh kayak filamennya itu kemana-mana. Mungkin untuk panasnya belum disetting atau mungkin desainnya sendiri yang terlalu sulit digambar oleh 3D print. Jadi harus ekstra hati-hati ya teman-teman untuk 3D print bukan sekadar desain, tapi settingan dari software 3D print tersebut juga mempengaruhi hasil 3D print yang kalian mau ya teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari desain 3D print yang bisa kalian cari di internet. Oke, untuk cara mengeprint menggunakan 3D print sendiri, mungkin setiap 3D print ada beda-beda. Cuma kali ini saya menggunakan 3D print flash ya teman-teman. Untuk 3D print ini sendiri, kita pertama tinggal sambungin kabel power ke 3D print, kemudian kita bisa masukkan SD card yang sudah ada desain kita, kemudian kita masukkan ke 3D print tersebut. Kemudian kita bisa pilih print, kita cari filenya, kemudian kita pilih, kemudian kita bisa pilih print. Nah, setelah kita pilih print, di situ ada tampilan print time, live extruder suhunya, extruder suhunya, kemudian ada platform suhunya, kemudian ada stop, pause, dan settingan lainnya ya teman-teman. Nah, karena kita udah pilih print, kita tinggal tunggu aja. Tadi untuk kayak settingannya kan live extruder 210 derajat, kemudian platformnya ada 40 atau 65. Kita tungguin sampai suhu dari mesin itu tercapai, baru print akan mulai teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, jika file desain sudah ke print semua, biasanya mesin akan kembali ke posisi semula dan berhenti sendiri. Namun, jika teman-teman ingin memberhentikan atau mengepause mesin tersebut, bisa ada tombol pause dan berhenti. Teman-teman bisa pilih berhenti untuk memberhentikan dari mesin tersebut dan menyelesaikan print tersebut selesai atau tidak selesai. Kemudian ada tombol pause untuk mengepause dari print tersebut. Ya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat casing dari Raspberry Pi. Yang pertama kita file, kemudian make assembly for assembly, save and insert. Kemudian kita bisa beri nama. Yes. Bentar kita tunggu loadingnya ya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, kemudian sudah ada. Kemudian kita bisa insert komponen. Kita nyebar. Kita pilih yang ini. Kemudian kita sketch. Kita bikin circle. Kita klik kanan dulu. Kemudian uh, kita bikin foto normal. Kita lihat ke pandangan bawah dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa bikin lingkaran di sini. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Kemudian kita bisa dimension. Kita dimension ukurannya itu 7. Kemudian kita escape. Klik ini. Klik ini.
klik ini, klik ini, kita equal. Kurangnya 7 semua, centang, kemudian kita exit, kemudian kita bisa fitur, kita extrude. Nah, kita extrude, kita pilih yang ini, konturnya kita pilih lagi yang ini, dan ini. Kita bikin line, kita bikin ukurannya 6. Nah, selanjutnya kita bisa sketch dari yang sini, kemudian kita bikin circle apa? Eh, rectangle tapi dari yang center. Kita offset menjadi, kita dimension selisih jaraknya 3 dari dalam. Kita bikin 3, ini juga 3. Kita centang, kita fitur, kita extrude, kita sini dulu, kita bikin tingginya itu jadi 1,5. Baik, ini kita enter, 1,5 ke atas kan ya, oh ke bawah ini kita makan. Nah, kemudian kita bisa sketch lagi, kita sketch yang ini, kita convert entities, centang, kita offset, kita pilih ini, dan ini, kita reverse, ukurannya 1,5 ya, dimension, ininya mati, pastiin. Kemudian kita bisa buat fitur extrude boss. Kita pilih ini, kita extrude dulu ya, kita pilih 12,5, kita centang. Nah, untuk selanjutnya kita bisa bikin ini atas ya teman-teman. Kita bisa pilih ini, kita sketch, sketch, pilih yang ini, terus kita convert entities, ini, kemudian kita fitur extrude, benar, kita sketch dulu, kemudian convert entities, kita pilih yang ini, kita convert, kita pilih yang dalam sini ya teman-teman. Convert, kita extrude,
Nah, kita extrude 12. Jangan di merge ya teman-teman, kita pastiin buat dipisah. Kita fitur extrude 12, kita jangan merge, matiin nih, jadinya kepisah ya. Terus kita bisa edit yang ini ya teman-teman, karena tadi saya sudah, kemudian kita bisa langsung fitur, kita extrude boss. Nah, kita pilih yang ini, kita bikin 1,5, kita centang. Nah, udah jadi kayak gini ya teman-teman. Untuk melihatnya sendiri kita bisa, nah oke, selanjutnya kita bisa bikin untuk bolongan dari tadi, kan ada yang kita bikin buat bolongan belt ya teman-teman. Kita bisa bikin sandstone pressy, terus kita bisa sini insert, kemudian kita ke face diameter, kita mounting boss, kita pilih yang hardware, kita pilih Ctrl 7, 6. Nah selanjutnya kita bisa pilih face nya itu yang bagian dalam ini kita delete dulu, kita delete yang ini, kita pilih yang dalam, kita zoom dulu, kita pilih yang dalam sini teman-teman, ini kita pilih yang sini. Kemudian untuk settingannya sendiri, di sini ada 16,5. Kemudian di sini ada 6, di sini ada 0, 0, 0 degree. Kemudian di sini ada T-nya itu 1,6. Kemudian E-nya itu ada 1,6 juga. Kemudian F1, G5, ininya 1, ininya 0. Dan ininya 0. Fins-nya, fins, kita pilih yang versi ini, kita pilih 0. Kita change transparansi dulu. Bos yang satu sudah ya teman-teman, ini kita lakuin sama sama seperti yang lainnya. Kita bikin juga insert untuk mounting boss yang lain, kan ada 4 ya teman-teman. Kita video monster, kita mounting boss, kita bisa pilih face nya yang situ. Kemudian ini kita pilih yang ini belum, kemudian kita yang thread, kita pilih arahnya untuk ke dalam, kita kontrol bawah dulu, kita pilih button. Kemudian untuk settingannya sendiri kita samain ya teman-teman, 16,5. Sudah
saya bikin Montimbus semua ya teman-teman. Sini sudah saya bikin Montimbus tempat-tempatnya. Kemudian kita bisa bikin untuk lubang bawahnya ya teman-teman. Kita bisa buka sketch. Kemudian kita sketch fitur. Kita bisa bikin hole ya teman-teman. Kita bisa pilih fitur. Kita bikin ininya transparan dulu. Change transparency. Transparency. Kita tampilan bawah. Bisa pilih Ctrl 6. Kemudian kita hole wizard. Untuk ketentuannya seperti ini ya, asymmetric, counterbone, pan cross, M2, terus draw. Kita position 3D sketch. Kita pilih ini, dan ini. Kita simpan. Jadi gini ya teman-teman untuk bolongannya sendiri ya teman-teman. Ini udah yang tadi kita bikin hole, sekarang kita fillet ya teman-teman. Kita fillet. Kita pilih-pilih dulu. Kita bikin filletnya 3. Yang ini juga ya teman-teman. Kita fillet. Base-nya kita fillet juga ya teman-teman. Kita fillet juga. Dari titik paling tinggi sampai terberas kita force dari titik sini sampai ke bawah sini. Kemudian kita sama lagi centerline juga dari atas sini sampai ke bawah. Yang sini pun sama, dari sini sampai sini. Nah, kemudian kita bisa bikin center rectangle dari centernya. Jangan dimentokin. Kita bikin terserah aja. Kita geser dikit bisa. Kemudian kita dimension. Kita bikin 0,5 titik 5. Kemudian yang ini juga kita bikin titik 5. Titik 5. Yang ini pun sama. Kita bikin titik 5. Kita bikin titik 5. Yang ini pun sama.
Kita zoom dulu. Kita zoom, zoom, sini, sama sini. Kita bikin titik 5. Sini, sama sini. Kita bikin. Oke. Oh, yang sini nggak bisa ya teman-teman. Kita hapus dulu. Kita edit dulu. Panjangnya bisa 18. Kita bikin 15. Biar nggak nempel. Nah, baru kita edit smart dimension. Kita pilih yang ini sama ini. Titik 5. Atau enggak kita ini hapus. Kita hapus dulu aja. Ctrl 3. Kita zoom. Yang ini salah. Ininya kita bikinnya sini sama sini. Titik 5. Nah, kemudian kita bisa Ctrl 3 lagi. Kita bisa bikin center rectangle lagi dari sini. Kita bikin di sini. Kita dimension, kita zoom sini dan sini. Kita bikin 0,5 centang. Terus yang sini sama yang sini kita bikin 0,5 juga. Kemudian kita Ctrl 3, kita extrude cut. Kita centang. Kita section geometrinya kita section view nya kita matiin. Sudah berlubang ya teman-teman. Nah, assembly transparency-nya maintain. Kita nyalain dulu nih. Nah, selanjutnya kita bisa view yang lain lagi ya teman-teman. Kita section view yang sebelah sini. Sebelah sini kan juga ada yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan kita ganti ke sini. Kita Ctrl 7 dulu. Nih. Kita balik. Ya sekitaran 15. Kita centang. Kita Ctrl 3. Ctrl 7. Nah. Oh ya ini. Kemudian kita transparansinya kita force. Kita bikin sama lagi ya teman-teman, sketch. Kita sketch di sini. Kita zoom. Kita bikin center line di sini sampai sini.
kita bikin center rectangle, di sini. Kita smart dimension ini ke sini ke 0,5, titik 5. Ini ke sini juga titik 5 ya teman-teman. Titik 5. Kemudian kita bikin juga yang ini sini sampai sini. Kemudian kita bikin center rectangle, kita bikin tengah-tengahnya. Kita bikin gini. Kemudian kita dimension dari atas ke sini. Bentar. Ini kita bikin titik 5. Kemudian kita bikin yang ini. Kita zoom lagi. Kita pilih yang ini. Kita pilih titik 5 juga. Yang ini. Oke. Yang ini kita pilih titik 5. Kemudian kita bisa fitur Ctrl 2. Kita bisa extrude cut. Kita bisa pilih dua-duanya 1,5 centang. Nah, kita assembly transpresinya kita bikin maintenance presi. Nih, lihat kita ini sudah bolong semua ya teman-teman.